Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Ari Darmawan yang pada kesempatan ini berkesempatan untuk memandu jalannya acara sosialisasi BKD Sister. Adapun rangkaian acara pada kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian sosialisasi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan memberikan kelancaran untuk acara hari ini. Amin. Beranjak ke acara selanjutnya, yakni sambutan, yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan SDM dan Kerjasama, Bapak Dr. Haji Said Muhammad Rifki Noval, SHMH. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih, Kang Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan fakultas, pimpinan prodi, Bapak Ibu dosen yang mungkin asmanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada Bapak Ibu semua. Beberapa nama mungkin saya bisa lihat ada Ibu Noneng, Ibu Dini, ada Ibu Yuyut. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun dalam media Zoom. Mohon maaf jika terkesan mendadak, karena kami mendapatkan informasi yang juga sedikit mendadak dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Bapak Ibu, sejak Januari 2021, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi merilis keputusan nomor 12/N KPT 2021 tentang pedoman operasional beban kerja dosen. Hal ini ternyata berimbas kepada teknis pelaporan administrasi di lingkungan pendidikan yang memang sedikit berubah. Jika pada awalnya pengisian BKD lebih diprioritaskan kepada dosen yang telah mendapatkan Serdos dan dosen-dosen DPK, saat ini ternyata seluruh dosen tetap dan tidak tetap dibebankan untuk mengisi BKD menggunakan Sister. Adapun sedikit perubahan teknik administratif yang jika Bapak Ibu selama ini menduga bobot SKS, bobot poin saat ini sudah sangat rigid. Bapak Ibu jika buka Sister hari ini, di sana ada menu yang dapat mengunduh pedoman operasional sebanyak 104 halaman, yang jika Bapak Ibu telah, tengah, dan akan melaksanakan proses pengusulan jabatan fungsional sedikit mirip, semua komponen satu demi satu memiliki harkat bobot yang telah ditentukan dengan spesifikasi yang juga sangat rigid, sehingga mungkin butuh waktu bagi Bapak Ibu untuk mempelajari kembali agar sesuai. Dan selanjutnya, saat ini saya juga mohon bantuannya kepada pimpinan fakultas dan program studi meminta bantuan operator di masing-masing fakultas dan prodi, karena merekalah yang mungkin akan memfasilitasi kita agar kita nanti bisa mengisi bukti pada Sister kita masing-masing. Jadi saat ini operator prodi memiliki kewajiban baru agar memastikan seluruh dosen tetap dan tidak tetap seluruh datanya telah terpublikasi atau telah dilaporkan. Pada hari ini kita akan mendapatkan pemaparan berupa pemahaman bersama oleh Bapak Aulia Rahman atau MPDI. Beliaulah yang kami tugaskan di universitas untuk mengawal sistem-sistem yang berkaitan tentang SDM, sehingga mudah-mudahan pada hari ini ada informasi baru, diagnosis awal kami, agar senantiasa Bapak Ibu dapat terfasilitasi terkait tentang BKD-nya. Mudah-mudahan acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sebagai penutup, mohon bantuan kepada Bapak Ibu, jika pun nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak dapat diselesaikan pada hari ini, tidak segan-segan untuk datang ke SDM, sehingga bisa berdiskusi bersama kami di ruang SDM. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor atas sambutan yang telah disampaikan. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, memasuki acara inti yakni sosialisasi BKD Sister yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh staf ahli Biro Perencanaan SDM dan Kerjasama, Bapak Sidik Aulia Rahman MPD. Kepadanya dipersilakan.
Terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya yang terhormat ke Bapak Wakil Rektor Gedang 3, Bapak Rifki, alhamdulillah sudah memberikan kesempatan dan saya untuk menyampaikan BKD Sister ini. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa awalnya pengisian BKD ini khusus untuk dosen yang sudah sertifikasi, tetapi karena ada peraturan PO 2021 dan melanjut kepada Sister, maka kewajiban mengisi BKD ini bukan hanya bagi dosen yang sudah sertifikasi, tapi dosen tetap yang berada di lingkungan perguruan tinggi khususnya. Maka saya izin untuk share ini ya. Mudah-mudahan sudah bisa tayang Bapak Ibu. Perlu diketahui bahwa Sister kita masih terintegrasi dengan LLDP wilayah 4 sehingga nama sisternya Sister LLDP 4 dengan akunnya seperti ini. Di sini ada beberapa yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa Bapak Ibu yang belum memiliki Sister, khususnya ada beberapa dosen baru, maka silahkan saja buka Sister LLDP 4 or ID. Silahkan buka daftar di sini. Saya ulang ya. Yang ini dulu. Yang daftar silahkan nanti masukkan NIDN atau NIDK karena ada beberapa yang sudah menjadi dosen kita. Alhamdulillah ada yang NIDN, ada yang NIDK. Mungkin kalau belum punya akunnya, silahkan boleh didaftarkan di sini. Dan email yang digunakan boleh email yang institusi atau email pribadi, Gmail atau hal yang lain, silahkan. Artinya yang bisa dibuka. Kemudian klik daftar. Tapi jika Bapak dan Ibu lupa password, artinya sudah pernah daftar tetapi lupa password, maka silahkan klik lupa password di sini. Kemudian nanti akan ada tertera email. Nah, email ini email yang digunakan sama Bapak Ibu. Apakah email institusi, Uninus, ataukah email Gmail atau Yahoo. Nah, itu kami juga nggak tahu. Tapi jika Bapak Ibu lupa dua-duanya, saya itu nggak tahu email yang digunakan Sister itu email yang mana, apalagi passwordnya gitu. Maka itu boleh menghubungi SDM, boleh japri ke saya juga, karena nanti akan saya cek email yang digunakan di Sister Bapak Ibu, email yang mana. Kemudian nanti setelah tahu emailnya, maka silahkan lakukan lupa password seperti yang tadi. Lupa password, kemudian masukkan emailnya, nanti akan pemberitahuan itu akan ke email Bapak dan Ibu. Nah, mungkin akan berbeda email yang digunakan di Sister dengan email passwordnya yang digunakan sama email Bapak dan Ibu. Nanti tinggal ada pemberitahuan dari Sister, silahkan reset saja, reset email, nanti akan ada lagi kiriman email yang dari Sister, itu pemberitahuan passwordnya. Nanti itu yang digunakan, silahkan untuk digunakan. Nah, Bapak Ibu yang kemarin sudah diberitahu khusus untuk yang FKIP yang menggunakan emailnya yang masih menggunakan FKIP, Uninus, ACID, karena itu email yang sudah, mohon maaf, sudah tidak aktif, mohon untuk segera diganti. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu masih bisa menggunakan email itu di Sister, mohon untuk segera dirubah. Tapi kalau sudah nggak bisa dibuka, maka itu mungkin urusannya nanti dengan LLDP, kami bisa bantu untuk meresetnya. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah tidak ada kendala tentang masuk di Sister ini. Kita buka saja username dengan email, passwordnya sesuaikan dengan yang Bapak Ibu sendiri.
Silahkan login. Mohon izin saya sharekan atas nama saya ya Bapak Ibu, soalnya kalau mengisi dengan orang lain akan beda lagi, nanti bingung. Baik Bapak dan Ibu, setidaknya ini tampilan dari Sister. Di sini ada tabulasi dari profil, kemudian kualifikasi, kompetensi, dan pendidikan, hal-hal yang lain. Jadi Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu merubah tampilan profil, kualifikasi, dan kompetensi, 3 ini, maka ini tidak langsung berubah. Mohon bersabar, karena ini perlu validasi dari tingkat perguruan tinggi, khususnya di admin PT, kemudian nanti diteruskan ke LLDikti. Tapi ketika profilnya apakah berhubungan dengan nomor telepon, alamat, itu mungkin admin PT, artinya dari kampus saja. Tapi ketika ada hubungannya dengan perubahan jafung, pangkat, atau pendidikan S3 istilahnya, karena sudah berubah, maka itu pasti agak lama, karena bukan hanya validasi di tingkat perguruan tinggi, tapi perlu LLDikti. Nah, tampilan yang ini akan sama nanti di Bapak dan Ibu. Ini ada riwayat perubahan datanya. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan perubahan data, ini akan diketahui statusnya. Apakah statusnya disetujui perguruan tinggi, kepegawaian PT, atau disetujui LLDikti. Mungkin di file ataupun di Sister Bapak Ibu ada yang ditolak, ataukah yang draft, ataukah ditangguhkan. Nah, ini beda-beda. Status yang ditolak mungkin itu karena ada ketidaksesuaian data. Kemudian status yang ditangguhkan itu mungkin ada yang perlu dilengkapi kembali. Kemudian ada yang draft atau statusnya draft, berarti itu belum diajukan, artinya ajuan perubahan itu masih di Sister Bapak Ibu, belum ada di kami. Tapi kami bisa melihat, Bapak dan Ibu bisa melihat status yang ada di sini. Nanti silahkan boleh dicek. Baik, yang berhubungan dengan BKD saat ini tentu ada hubungannya dengan keempat bidang ini ya Bapak Ibu. Ada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, sama penunjang. Nah, khusus untuk bidang penelitian ini, pendidikan, khusus dalam bidang pendidikan ini ada hubungannya dengan bukan hanya dosen, tetapi ada tim feeder. Feeder di sini bisa, karena di prodi kita ada yang dipegang khusus sama prodi ya, ketua prodi atau sekretaris, ada yang dipegangnya sama operator prodi. Jadi ya berbaik-baiklah dengan tim feedernya gitu, karena disinilah tentu kerjasama antara dosen dengan tim feeder di sini dalam melakukan penginputan data, khususnya pelaksanaan pendidikan. Untuk pelaksanaan penelitian, pengabdian, dan penunjang itu diisikannya secara sendiri oleh dosen. Tetapi tadi yang pendidikan itu diisinya sama feeder, dosen hanya melengkapi buktinya saja. Baik. Oke. Nah, yang khusus dalam pertemuan kali ini, kita karena sosialisasinya Sister BKD, maka berada di layanan BKD di sini. Silahkan diklik, kemudian rekap kegiatan. Kalau Bapak Ibu kesempatan sebagai asesor pun, nanti asesor bisa kelihatan. Nah, kewajiban Bapak Ibu untuk saat ini sebenarnya mengisinya itu genap 2020. Artinya ini sebenarnya sudah dilakukan semester kemarin. Nah, tapi di sini juga muncul ada ganjil 2021-2020. Kita bisa lihat dulu dari ganjil. Kita lihat dari ganjil, artinya ini sebenarnya belum untuk wajib diisi sih, karena di sini bisa kelihatan. Di sini penarikan kinerja yang untuk ganjil itu mulainya dari 18 Agustus 2021 sampai 17 Januari 2022. Masih karena semester berjalan ini ya Bapak dan Ibu, jadi ini penarikannya masih terus berjalan. Pengisiannya pun dimulai dari 1 September sampai 19 Februari. Jadi Bapak Ibu melakukan kegiatan di semester ini masih panjang untuk Sister ganjil 2021-2020, karena nanti periode penilaiannya pun seperti itu. Nah,
Yang fokus pada kesempatan kali ini, kita bukan di sister BKD di ganjilnya, tetapi di genap. Nah, tapi di genap ini yang menjadi kewajiban Bapak dan Ibu dalam melengkapi BKD 2021. Nah, tampilan BKD 2020-2021 genap, penarikan kinerjanya itu dimulai dari 15 Januari 2021 sampai 17 Agustus 2021. Jadi Bapak dan Ibu, setiap kegiatan pendidikan, penelitian, publikasi, atau pengabdian dan penunjang yang rentangnya di antara 15 Januari 2021 sampai 17 Agustus kemarin tahun 2021 itu masuk dalam kinerja. Jadi ketika publikasinya terbitnya itu ternyata 2020 Desember atau mungkin Januari tanggal 14 Januari, maka itu belum bisa dimasukkan di BKD genap 2020. Nah, mungkin kita bisa lihat nanti di sana. Kemudian periode pengisiannya itu 18 Agustus 2021 sampai 31 Oktober. Nah, ini kita ada waktu sekitar setengah bulan lagi ya Bapak Ibu untuk mengisi BKD ini. Ada kesempatan setengah bulan untuk perubahan. Memang untuk Uninus, mohon maaf sebenarnya agak telat ya kalau teman-teman dari fakultas dari perguruan lain sudah mengaktifkan, tapi Uninus baru saat-saat ini gitu untuk bisanya. Tapi itu pun belum terlalu lama untuk mengaktifkannya. Kemudian periode penilaiannya pun nanti dari tanggal 26 Agustus sampai 30 Oktober. Jadi mohon maaf karena di sini ada perubahan pengisiannya tanggal 31, diharapkan tanggal 30 Oktober itu Bapak dan Ibu sudah selesai pengisian BKD supaya itu nanti bagian asesor untuk menilainya. Karena dinilai oleh asesor tanggal 26 sampai tanggal 30. Mudah-mudahan asesor pun bisa cepat kerjasamanya dalam pengisian BKD. Jadi asesor selain mengisi BKD-nya sendiri, tapi menilai BKD teman-temannya atau Bapak Ibu dosen yang ditugaskan seperti itu. Kriteria ini, informasi ini bukan oleh kami, tetapi oleh LLDT, karena kalau perguruan tinggi negeri itu diatur untuk penarikan, periode pengisian, periode penilaian itu oleh istilahnya oleh instansinya sendiri, PTN-nya sendiri. Tapi karena kita berada di bawah LLDT, maka kebijakan informasi untuk dosen ini itu dibuatnya oleh LLDT. Jadi kita menerima saja apa yang sudah diinstruksikan oleh LLDT. Baik, seperti itu. Di sini di BKD ada beberapa tabulasi Bapak Ibu. Di sini ada biodata, pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pengabdian, penunjang, kemudian ada khusus lektor, kewajiban khusus lektor karena sesuaikan dengan jafungnya ya, khusus lektor. Kalau Bapak Ibu udah lektor kepala, mungkin kewajiban khususnya akan berbeda. Bahkan untuk yang guru besar akan beda. Kemudian simpulan. Nah, beberapa tabulasi ini yang memang yang biasa ada di BKD, tetapi kewajiban khusus sesuai dengan jafungnya ini yang terbaru sekarang ini. Kalau di BKD kan belum, kemarin ini sudah ada. Baik, diawali dari biodata ini diambil dari profil, kualifikasi, sama kompetensi. Jadi ranah di biodata ini tentu akan ada diambilnya dari sini. Maka untuk awal, Bapak Ibu silahkan klik yang ini. Di sini ada tarik kinerja dari portofolio. Disarankan ketika awal dalam sister, Bapak Ibu silahkan klik tarik kinerja dari portofolio. Nah, ini artinya dia menarik segala aktivitas atau segala bukti yang ada di dalam rubrik profil, kualifikasi, kompetensi, sama bidang D itu ditarik untuk masuk di BKD. Kemudian update biodata. Jadi mungkin ketika Bapak Ibu sudah ada yang merubah
apakah dari segi keaktifan atau apa, silakan updatekan biodata di sini. Jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu harus ngecek juga, kadang memang saya melihat ada beberapa yang belum pemutakhiran. Contoh, sebenarnya jafungnya sudah lektor kepala tapi masih lektor. Nah, ini merupakan kerugian ya, kerugian juga bagi institusi padahal sudah lektor kepala gitu. Kemudian di sini harus dicek benar-benar Bapak Ibu apakah lektor jafungnya sudah benar, kemudian statusnya di sini ada status sertifikasinya, kalau belum berarti biasanya skip, kalau sudah biasanya muncul dengan nomor registrasinya. Kemudian status keaktifan ini aktif, tidak sedang tugas belajar dan izin belajar. Memang ada, karena kewajiban BKD ini untuk seluruh dosen, jadi dosen yang sedang tugas belajar ataupun izin belajar ini harus dilaporkan. Yang tugas belajar karena tidak ada kewajiban melaksanakan tridharma, tetap harus melaporkan kewajiban studinya di kampus tempat Bapak Ibu studi. Nah, itu untuk yang teman-teman yang sedang tugas belajar. Jadi tetap melakukan BKD di sistem sister ini. Teman-teman yang izin belajar, artinya teman-teman yang sedang melakukan izin belajar, melakukannya tetap dengan tridharma. Jadi sambil berkuliah juga, tapi tridharma pelaksanaan pendidikan, penelitian, penunjang harus dilakukan seperti itu. Nah, saya statusnya aktif, tidak sedang tugas belajar ataupun izin belajar. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti silahkan dicek. Mungkin kita fokus ke BKD-nya dulu, nanti insya Allah kita akan melakukan bagaimana caranya perubahan-perubahan kalau seandainya ada yang perlu diperbaiki atau diubah. Ini dari segi biodata. Kemudian masuk di ranah pelaksanaan pendidikan. Oke. Di dalam pelaksanaan pendidikan kita nggak menginput materi, kita nggak menginputkan, karena yang menginputkan ini teman-teman kita yang mengelola feeder. Apakah itu ketua prodi ataukah feeder itu yang dikelola sama dari operator prodi ya. Bapak Ibu, saya sudah mencoba untuk melakukan. Jadi di sini ada tampilan beberapa mata kuliah. Terus saya ternyata mata kuliahnya ini mungkin ada perlu dikoreksi juga ya. Kemarin juga udah diinformasikan. Saya ternyata semester ini ada 38 ada 50 SKS Bapak Ibu ini. Ini kelebihan. Bagaimana cara mengantisipasinya? Karena di sini ada beberapa mata kuliah, kemudian ternyata skripsi pun masuk di sini. Nah, ini kan sebenarnya harusnya satu kelas gitu ya. Ini ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kelas. Nah, ini koordinasinya nanti Bapak Ibu dengan tim feedernya, apakah ini harus perlu diperbaiki ataupun harus dihapus ataupun perlu dihilangkan. Karena dosen sendiri kita nggak bisa menghapus apa yang tertera di sini karena ini hubungannya dengan feeder. Yang kita lakukan, dosen hanya bisa merubah bukti kinerja, status, atau mungkin ubah data dari segi kelengkapan. Kita bisa lihat Bapak Ibu, ketika kita ternyata SKS-nya besar, maka kita bisa hitung-hitungan yang akan dilaporkan di BKD khususnya pendidikan mau berapa SKS. Karena dosen saya hanya dosen biasa, maka kewajibannya maksimal 12 SKS ya untuk pendidikan. Tapi kalau yang dosen dengan tugas tambahan setidaknya 3 SKS yang perlu disampaikan seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa merubah statusnya ini apakah selesai atau enggak. Jadi klik saja di ini bisa dirubah apakah selesai, berlanjut, gagal, atau lebih. Jadi dua ini, selesai dan berlanjut, ini akan masuk ke hitungan BKD. Yang selesai dan berlanjut akan masuk ke hitungan BKD, sedangkan yang gagal dan beban lebih, ini tidak masuk ke hitungan BKD. Jadi sarannya, Bapak Ibu silahkan pilih-pilih dari laporan yang dari feeder ini, mana yang akan dimasukkan menjadi selesai, mana yang akan menjadi beban lebih. Contoh, saya nggak akan bisa merubah skripsi ini karena ini laporannya dari feeder kan. Maka ya udah nggak apa-apa, saya karena nggak bisa menghapus, saya kasihkan ini istilahnya menjadi beban lebih.
ubah status, klik saja sehingga di sini bisa terlihat ubah statusnya jadi beban lebih seperti itu. Jadi Bapak Ibu untuk saat ini silahkan nanti statusnya pilih-pilih dulu mana yang menjadi beban lebih, mana yang menjadi selesai atau mungkin gagal gitu ya, seperti itu silahkan aja. Nah di sini juga ada Bapak Ibu karena kewajiban dosen hanya menguploadkan bukti kinerja, maka silahkan kalau yang masih merah ini belum ada bukti ajar. Yang sudah biru ini sudah ada bukti ajar. Contoh saya mengajar kemarin mata kuliah sistem geometri, klikkan saja karena buktinya ini bukan hanya satu, sebenarnya Bapak Ibu bisa lebih dari satu. Contoh di sini ada rubrik pelaksanaan pendidikan, ini kita nggak bisa melihat, nggak bisa merubahnya. Ada SK mengajar. Nah, silakan Bapak Ibu, saya kemarin mencoba memasukkan SK mengajarnya sama nilai dari sistem geometrinya. Caranya Bapak Ibu silahkan aja klik di sini, kemudian ini mohon di mute ya, mohon dibantu. Nanti silahkan Bapak Ibu pilih mau bukti apa gitu ya istilahnya. Contoh periodic, saya coba yang ini aja, periodic sidik lah gitu. Ini sebagai tambahan buktinya ya. Klikkan seperti itu, kemudian tuliskan. Jadi yang wajib diklikkan itu yang berbintang ini Bapak Ibu. Tadi kalau sudah upload, jadi jenisnya bisa PDF, bisa JPEG, alhamdulillah ini bisa memudahkan Bapak Ibu dalam mengupload. Maksimalnya 5 MB kalau nggak salah, di sini 5 MB. Jadi filenya kalau kurang lebih dari 5 MB, mohon untuk dikompres dulu. Nah, nama dokumen ini yang wajib mau apa istilahnya? Saya kan ini mau RPS-nya, RPS istilahnya. Jadi RPS ataupun jurnal kehadiran. Silahkan Bapak Ibu. Tadi ini SK mengajarnya sudah, nilainya sudah. Saya mau lampirkan juga RPS-nya supaya lengkap gitu. Alhamdulillah. Nah kemudian nanti keterangan boleh diisi atau tidak silahkan. Tapi yang wajib diisi itu ini jenis dokumennya, yang bintang-bintang ini. Jadi jenis dokumen kalau tidak ada di sini, ini kan ada keterangannya Bapak Ibu. Kalau seandainya tidak ada yang sesuai, nah ini ada sesuai RPS. Tapi kalau contoh ini yang diuploadkannya bukan RPS, tetapi jurnal, istilahnya jurnal harian atau yang disebut dengan kehadiran, gitu ya, kehadiran mahasiswa. Kehadiran mahasiswa. Kalau kehadiran mahasiswa ataupun HS, maka di sininya klik lainnya. Intinya yang bintang ini harus tetap diisi ya Bapak Ibu, jangan sampai kosong. Kalau kosong, sistem menolak. Jadi ini wajib. Di sini jadi untuk upload itu satu dokumennya, kemudian nama dokumennya apa, jenis dokumennya. Kalau tidak ada di pilihan, klik saja lainnya. Simpan aja gitu. Nanti kalau sudah disimpan, klik. Nah, ini muncul nih kehadiran mahasiswa gitu. Mohon maaf saya hapus lagi ya karena ini bukan sesuai dengan ini. Oke, mungkin seperti itu. Jadi kalau seandainya ada yang salah, silakan boleh dihapus lagi. Jadi nanti silakan lengkapi. Nah, alhamdulillah bukti ini sebenarnya mempermudah Bapak Ibu ketika nanti mau naik capung. Artinya naik capung pun dari segi pendidikan setidaknya dua ini yang wajib ada. Ada SK mengajarnya, ada nilainya. Ya, setidaknya yang ini wajib ya dalam pelaporan harus ada dalam setiap mata kuliah. Baik seperti itu. Kalau udah disimpan dokumen, klik lagi. Ini kan harus ada di sini, maka kita kembali saja. Oke. Begitu Bapak Ibu caranya melaporkan bukti kinerja. Jadi yang biru-biru ini artinya dia sudah lengkap bukti kinerjanya. Ya setidaknya untuk pendidikan bukti kinerjanya yaitu SK sama nilai. Itu minimal gitu. Karena sudah selesai. Yang merah ini berarti status belum. Baik, itu di bukti pengajaran. Jadi ini dilihatnya itu dari pelaksanaan pendidikan ke pengajaran.
Kemudian membimbing seminar. Membimbing seminar pun ini yang mengisinya bukan dosen, tetapi oleh tim feeder sendiri. Jadi kalau seandainya sudah ada seminar proposal, tim feedernya melakukan update data, nanti akan muncul di sini. Kemudian membimbing kuliah kerja nyata atau lapangan. Di sini alhamdulillah feeder dari matematika sudah memasukkan, membimbing dan ikut membimbing menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, laporan studi. Nah, semester kemarin saya sudah melakukan membimbing 5 mahasiswa yang statusnya sekarang sudah lulus. Jadi untuk yang membimbing ini, yang dilaporkan itu status yang sudah lulus Bapak dan Ibu. Jadi yang belum lulus itu belum dinyatakan selesai dalam membimbingnya. Jadi yang sudah selesai membimbing mungkin sekarang semester kemarin membimbing tapi belum lulus, nah berarti belum dimasukkan. Jadi yang sudah masuk itu yang sudah dinyatakan selesai. Sehingga statusnya itu di sini biasanya selesai. Bapak Ibu tinggal melengkapi bukti kinerjanya saja. Jadi bukti kinerja di sini saya contohkan bukti kinerja, contoh Yogi. Saya klikkan. Nah, di sini yang bukti kinerja dalam membimbing itu minimal SK membimbingnya yang biasanya dari fakultas, kemudian bukti cover daftar lahir sama maaf saya klikkan dulu yang ada di sini kalau nggak salah. Nah, ini. Nah, jadi yang perlu tambahan dalam kinerja membimbing itu selain SK membimbing, yaitu cover pengesahan abstrak dari mahasiswa. Deskripsinya ya, kalau skripsi, kalau tesis berarti cover pengesahan, lembar pengesahan sama abstrak tesis. Begitupun kalau disertasi, nah seperti itu. Nah, di sini istilahnya bukti lainnya itu lembar pengesahan aja. Klik, kemudian daftar dokumennya kita klikkan lainnya saja. Lainnya, simpan dokumen. Jadi Bapak Ibu ketika membimbing selesai dan mahasiswanya ujiannya selesai, jadi diharapkan minta ke mahasiswa itu minimal 3 tadi, cover skripsinya atau tugas akhirnya, kemudian lembar pengesahannya, kemudian abstraknya. Minimal 3 itu diminta kemudian di-scan-kan, karena ini pun salah satu bukti nanti ketika Bapak Ibu mau mengusulkan JAFUM. Nah, gitu. Jadi JAFUM itu bukti membimbing itu setidaknya SK sama seperti itu. Baik, kalau sudah seperti ini, alhamdulillah selesai, kita kembalikan lagi. Di sistem sister ini Bapak Ibu sebenarnya tidak repot-repot menghitung SKS-nya karena sudah dihitungkan oleh sistem. Jadi sebenarnya tinggal memasukkan saja, mudahnya seperti itu. Jadi seperti ini, karena saya pembimbing 2, beban tugasnya udah otomatis 0,25 karena di skripsi ya. Kalau di tesis beda lagi, kalau di disertasi apalagi. Kalau pembimbing 1, karena setiap tugas akhir itu skripsi itu 0,5 per mahasiswa. Karena 0,5 pembimbing 1 biasanya lebih besar dibandingkan dengan pembimbing 2. Nah, saya pembimbing 2 jadi 0,25 alhamdulillah. Tapi ini juga lumayan tuh, ada berapa? Ada 5 kali 0,25. Ini kumnya. Seperti itu. Ini untuk yang membimbing tesis, membimbing skripsi. Kemudian Bapak Ibu kalau menguji, nah mungkin ini yang menguji belum dimasukkan sama tim feeder sehingga tidak muncul di sini. Seperti itu. Tidak muncul di sini. Kemudian membina kegiatan mahasiswa. Nah, sebenarnya kegiatan melakukan, kita bisa lihat, klik aja di sini kegiatannya apa saja. Oke. Yang sudah dilakukan sama oleh tim feeder ini sebenarnya banyak ya. Nah, tapi semua periode, tapi yang berhubungan dengan, contoh kita klik saja di sini, pilih periodenya periode genap. Karena kan kita lagi genap 2020, klik saja genap ini. Ternyata klik. Nah, kegiatan genapnya ini ada 2 kegiatan yang membimbing mahasiswa. Ini menjadi laporan.
Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam kegiatan laporan untuk yang tadi, yang tugas tadi. Seperti itu. Nah, sumber data pengisian berasal dari feeder. Kita tidak bisa merubah ininya kecuali kita bisa menambahkan atau seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, begitupun RPS sampai selanjutnya. Nah, Bapak Ibu yang menduduki jabatan di pimpinan perguruan tinggi, apakah sebagai dekan atau sebagai ketua prodi, sekretaris prodi atau wakil dekan atau hal yang lain, silakan boleh diisikan di sini. Nah, itu jadi nanti statusnya apakah selesai ataukah maksudnya selesai itu ini berlanjut ya. Nah, kalau saya kan kemarin sudah selesai statusnya, jadi selesai aja gitu. Tapi kalau Bapak Ibu yang sedang berjalan, berarti di sini statusnya jangan selesai, tapi berlanjut gitu. Yang sedang mah seperti itu. Jadi oke, paling seperti ini kita bisa melihat khusus di bidang pendidikan nanti silakan Bapak Ibu cek sendiri sudah sejauh mana bukti kinerjanya. Oke, untuk mengeceknya kita lihat kesimpulan. Oke, kesimpulan untuk bidang A ini, wah 16,25 kelebihan nih, gitu kan? Kelebihan karena harus ada yang perlu dihapus atau ada yang perlu diselesaikan karena tadi ketika statusnya selesai maka itu menjadi perhitungan. Yang tidak menjadi perhitungan itu ketika statusnya beban lebih atau gagah. Maka kita harus kembali lagi, harus memilih-milih mana yang harus kita jadikan beban lebih. Oke, nanti seperti tadi saya akan milihnya yang ini, jangan statusnya jangan selesai ya. Saya akan masukkan ini menjadi beban lebih saja supaya tidak dimasukkan di daftar perhitungan SKS. Kemudian karena ini juga tambahkan ini menjadi beban lebih. Oh udah ya, udah beban lebih. Kemudian yang ini yang statistik saya masukkan jadi beban lebih saja. Nanti akan rugi sendiri Bapak Ibu kalau seandainya kelebihan tidak memungkinkan. Oke, kita cek lagi satu-satu Bapak Ibu ke kesimpulan apakah beban lebih atau nah ini kan udah 11,25 nih. Kalau dihitung-hitung ini M semua. M itu artinya memenuhi, yang TM itu tidak memenuhi. Jadi kalau ada warna merah itu berarti tidak memenuhi. Nah ini alhamdulillah sudah hijau semua. Nah, bisa berlanjut. Alhamdulillah. Seperti itu Bapak Ibu ngeceknya. Oke, kita kembali berarti khusus bidang pendidikan aman. Nah, kita lanjut ke bidang penelitian. Nah, penelitian, pengabdian, penunjang, prosesnya sebenarnya sama seperti itu. Jadi Bapak Ibu khusus dalam bidang penelitian, bedanya kalau bidang penelitian ini ada kaitannya dengan data Simliptabmas. Nah, ini nanti di LPPM, koordinasinya dengan LPPM Bapak Ibu, silahkan cek lagi link Simliptabmasnya, pelaksanaan penelitiannya sudah apa saja gitu. Diharapkan sebenarnya antara penelitian dan publikasi itu harus sinkron. Artinya ketika meneliti ini, hasil publikasinya harus sama dengan yang ditelitinya. Nah, itu juga lebih bagus seperti itu. Nah, Bapak Ibu nanti silahkan boleh pilih secara manual, bisa dari sini, atau mungkin saya mau menambahkan nih pelaksanaan publikasi. Nah, publikasinya bisa dari sini. Gitu. Ini silahkan nanti karena ini hubungannya dengan publikasi dan Bapak Ibu sendiri, apakah dari Haki ataupun apa. Nah ini beda-beda tergantung dari dosennya. Apakah sudah mendapatkan Haki ataupun hak paten, nanti beda-beda. Bapak Ibu silahkan boleh prosesnya hampir sama dengan yang tadi ya, pendidikan, penelitian ataupun pengabdian. Nah di sini bidang pengabdian pun melaksanakan menghasilkan hasil pendidikan dan penelitian. Jadi bisa jadi yang pelaksanaan pengabdian ini pelaksanaan pengabdian yang berhubungannya dengan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian. Contoh, ketika Bapak Ibu ada yang berhubungan dengan pengabdian di yang seperti ini, maka silahkan klik saja itu, kemudian tambahkan saja. Nah, tambahkan, nanti Bapak Ibu ini belum selesai ya, yang kategori ini harus diklik Bapak Ibu, jangan sampai lupa.
karena di sini ada beberapa pilihan. Nah, ini ada 2 pilihan. Nanti ini juga belum selesai. Jadi Bapak Ibu pilih pelaksanaan pengabdiannya tentang apa? Melakukan pengembangan hasil pendidikan penelitian atau memberikan layanan. Nah, mungkin kayaknya saya cocok yang ini deh pengabdiannya. Klik ini. Ternyata ini juga belum selesai, tinggal pilih apakah yang sesuai dengan bidang keahlian. Jadi memang tanda kutip bukan ribet ya. Lebih spesifiknya itu harus lebih dijelaskan. Karena ini yang akan menentukan nilai kumnya, karena kan otomatis nilai SKS-nya tentu harus pilihannya seperti ini. Jadi apakah berdasarkan fungsi jabatan ataukah di bidang keahlian, nah klik aja. Judulnya apa? Jadi yang bintang-bintang ini yang wajib diisi ya Bapak Ibu. Tahun usulan ini harus wajib diisi. Nah, yang seperti tadi saya katakan, bidang pengabdiannya itu di sini ada keterangan tahun pelaksanaan, dana dari Dikti. Ya, biasanya ini yang berhubungannya dengan Sipnitapmas. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah melakukan penelitian dan didanai, nah ini alhamdulillah bisa masukkan di sini. Tapi yang tidak didanai, istilahnya yang tidak didanai, nah itu harus disinkronkan dulu, nanti di Sipnitapmas harus seperti itu. Baik, nah oke, nanti tinggal dimasukkan buktinya, bukti penelitiannya. Nah, karena yang ini bukti pengabdian ya, mohon maaf, bukan bukti penelitian. Oke, saya rubah lagi. Kemudian di sini hasil pengembangan, apakah Bapak Ibu melakukan, nah biasanya yang agak singkat-singkat di dalam pengabdian itu, yang di sini nih, memberikan latihan penyuluhan, penataran atau ceramah pendampingan. Nah ini klik aja di sini Bapak Ibu. Klik di sini, kemudian nanti tambahkan. Nah kemarin saya insidental yang budidaya lalat maggot BSF gitu kan kemarin di sini. Nah ini masukkan aja. Nah tanggalnya jangan lupa tanggal sebelum tanggal 17 Agustus itu bisa jadi masukkan di dalam bukti. Tapi ketika tanggalnya sesudah tanggal 17 Agustus, nah itu belum bisa keakur di BKD 2020. Atau mungkin yang tanggalnya di bawah dikurang dari 15 Januari seperti itu. Nah, ini pun pilihannya banyak nih. Kalau kita klikkan pelaksanaan pengabdian terus insidensial, nah ini banyak juga. Silahkan pilih apakah tingkatnya lokal, nasional, ataukah yang terjadwal. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilihan. Jadi sebenarnya di dalam melakukan pengisian BKD ini kita harus pilih dulu kegiatannya yang mana nih yang sesuai, kemudian pilihnya memang harus benar-benar karena ini yang menentukan nanti ke nilai kumnya itu. Kemudian kalau sudah sesuai mah yang bintang-bintang ini dilengkapi, kemudian buktinya di-uploadkan, udah selesai gitu. Baik, seperti itu sih mungkin untuk bidang penelitiannya Bapak Ibu tidak jauh berbeda dengan bidang yang lain. Menulis. Nah, bedanya menulis yang dimaksud di dalam pengabdian ini menulis karya yang tidak dipublikasikan. Ini diambilnya dari pelaksanaan penelitian publikasi karya. Jadi ada beberapa yang masuknya itu di penelitian, tapi masuk di BKD-nya itu justru masuk di pengabdian gitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tinggal pilih aja karya Bapak Ibu apakah dia publikasi, apakah dia menulis buku ataupun apa, tuliskan aja nanti di sistem BKD ini mah otomatis apakah dia masuknya di bidang B atau di bidang C atau di bidang D, sebenarnya seperti itu. Nah, untuk penulisan ini sebenarnya bukan hanya di BKD saja sih, tapi bisa di sini juga, di dalam bidang ini juga sama. Begitupun yang penunjang, saya klikkan yang penunjang ini. Oke. Khusus yang bidang penunjang di sistem, saya lihat ternyata kalau di penunjang ini yang menjadi acuan ataupun yang menjadi klaimnya itu bukan hanya tanggal 15 Januari sampai 17 Agustus, tetapi yang kurang dari 15 Januari pun di penunjang ini masih bisa keklaim. Contoh nih, pendidikan profesi guru prajabatan ini kan udah lama, tanggal 2018.
tapi ternyata masih masuk di penunjang. Kita juga nggak bisa menghapus karena ini yang sudah lampau ya. Maka kita cantumkan saja ini menjadi beban lebih statusnya gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi apapun yang ada di sini saya sarankan jangan dihapus karena nanti itu menjadi bukti Bapak Ibu dalam kinerja sebenarnya. Cuman tinggal klikkan saja dalam beban lebih. Kemudian ini satuan tugas percepatan penanganan COVID misalnya di kampus ada SK-nya, ini masih berlanjut, nah ini klikkan. Begitupun ini nanti tinggal caranya sama seperti yang tadi, tinggal dimasukkan, tambahkan, Bapak Ibu tinggal pilih saja yang sesuainya. Nah ini kan pilihannya tuh banyak. Nah tuh ada pilihan anggota perguruan tinggi, apakah anggota panitia di lembaga pemerintah. Nah ini kita harus pintar-pintar memilih kita tuh penunjangnya itu masuknya itu bidang yang mana, apakah skalanya itu perguruan tinggi ataukah ini di bawah lembaga pemerintah. Nah ini mungkin yang perlu dipilih karena mungkin agak kesulitan dan kecermatan dalam memilihnya ini yang perlu disampaikan. Oke, seperti itu Bapak Ibu, khusus yang penunjang. Oke, saya balik lagi. Nah, di sini ada anggota peneliti lembaga pemerintah. Jadi kalau Bapak Ibu ternyata menjadi anggota di lembaga pemerintah juga itu masukkan di penunjang. Atau menjadi anggota profesi organisasi apa kalau di matematika Indo MS, kalau di perguruan atau di prodi lain organisasi profesinya apa, nah itu silahkan dimasukkan saja. Mewakili perguruan tinggi atau lembaga pemerintah misalnya boleh dimasukkan. Lakukan kegiatan pertemuan, ini penunjang minimal. Nah, hal-hal yang seperti ini mungkin kita masukkannya satu, tapi nanti secara otomatis di sistem itu bisa terpecah. Seperti itu. Baik, itu untuk yang penunjang. Jadi setidaknya saya memberikan gambaran singkat tentang bagaimana pengisian kemudian. Nah, hal yang menarik di dalam sistem BKD Sister ini ada kewajiban khusus. Karena saya punya sudah lektor, maka kewajiban khusus lektornya ini muncul. Kalau Bapak Ibu asisten ahli, muncul juga nanti syarat khususnya, gitu, tergantung dari ini. Pak, saya tuh sebenarnya sudah lektor kepala, tapi di sistemnya masih lektor. Maka harus dirubah dulu, diperbaharui dulu nih di sininya, gitu. Nah, khusus lektor kepala, untuk lektor ini ada syarat di sini menulis buku 1, menulis publikasi ilmiah, yaitu syaratnya 1. Ini pilihan sebenarnya atau. Nah, alhamdulillah saya udah nih, ini ada 2, jadi warnanya hijau, oke gitu. Nah, ini dilihatnya itu di sini Bapak dan Ibu. Jafungnya lektor 200, SK-nya tanggal 2018, terhitungnya 1 Maret 2018. Jadi kewajiban khusus Jafung ini itu berlakunya 3 tahun. 3 tahun sekali. Jadi setelah 3 tahun ini harus dijadikan. Nah, kalau seandainya 3 tahun ternyata tidak memenuhi, nah ini menjadi catatan khusus nanti di LLDT-nya. Oh, selama 3 tahun syarat khusus ini belum terpenuhi, nah itu datanya nanti di LLDT bisa ketahuannya. Nah, di kita hanya bisa memantaunya itu selama 3 tahun ini apakah sudah memenuhi atau belum, ya Bapak Ibu sendiri karena di sini terus saya tuh udah lama Jafungnya dari tahun 2010-an gitu, berarti udah beberapa kali 3 tahun. Nah, itu bisa nanti kelihatan di sini syaratnya harus jadi berapa, mungkin akan berbeda dengan syarat teman yang sama-sama lektor. Nah, seperti itu. Nah, ini mah udah sistemnya otomatis. Nah, Bapak Ibu juga harus cek juga nih, kalau udah yang mempunyai Jafung, biasanya Jafung yang tahun 1970, nah gitu kan, biasanya suka ada ya, Pak, saya tuh kok Jafungnya tulisannya 1970, maka itu dikatakan tidak valid sebenarnya. Maka perlu diperbaharui dengan perubahan data. Oke, paling seperti itu ya. Nah, di sini ada keterangannya mana publikasi yang jadi bahan diklaim syarat khusus ini. Kemudian terakhir ini simpulan. Nah, klik simpulan. Nah, dari beberapa bidang tadi, setelah diisi Bapak Ibu lihat kembali, kalau sudah memenuhi, sudah M hijau semua ini, sudah aman. Nah, kalau sudah aman, kemudian dilihat juga
memenuhi perundang-undangan dosen. Oke, berarti ini sudah selesai nih. Artinya Bapak Ibu sudah menyelesaikan dengan aman sesuai dengan Undang-Undang Beban Kerja Dosen. Kemudian di sini juga harus bisa dilihat syarat khususnya sudah memenuhi atau belum. Karena bersifat atau ya, bisa buku atau publikasi. Nah, ini salah satunya sudah terpenuhi, maka keterangannya memenuhi ketentuan perundang-undangan. Udah aja, kalau udah selesai, ini sudah hijau semua, di sini juga udah selesai, simpan permanen. Saya nggak menyimpan dulu, nanti bisa ada yang mau diedit-edit. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu, khusus untuk BKD. Nah, saya akan kembali lagi ke sini. Bapak dan Ibu, untuk melakukan perubahan tadi, biodata, kita harus pastikan dulu, pertama jafungnya, kemudian statusnya itu aktif atau tugas belajar. Bapak dan Ibu yang kesempatan sekarang mendapatkan beasiswa, mohon maaf, yang mendapatkan beasiswa, kemudian ada surat izin belajarnya, mohon untuk ke Biro SDM kan, karena nanti itu akan diubahnya bukan oleh dosen sendiri yang merubah jadi izin belajar atau tugas belajar, tapi itu oleh admin PT. Jadi Bapak Ibu statusnya apakah izin belajar atau tugas belajar yang sudah dapat surat dari LLDikti, mohon jangan disimpan sendiri, tapi ke SDM kan supaya nanti kami uploadkan, supaya nanti itu diubah menjadi statusnya apakah Bapak Ibu tugas belajar atau izin belajar. Mungkin seperti itu ya informasinya. Oke, kembali lagi di profil. Di profil ini ada data pribadi, ada in-passing, ada jabatan fungsional, kepangkatan, dan penempatan. Ini bersifatnya sebenarnya pribadi. Jadi Bapak Ibu mohon untuk diperiksa lagi kelengkapannya apakah sudah sesuai atau belum, NIK-nya. Kemudian status keluarganya, banyak memang dosen kita yang mohon maaf belum kawin nih statusnya gitu. Jadi nah ini perlu diperbaharui karena nanti di PDDiktinya wah ternyata dosen-dosen Uninus sekian banyak statusnya belum kawin padahal sebenarnya sudah kawin kan gitu. Nah, email yang digunakan di sini adalah email yang sesuai dengan akun sisternya. Jadi bisa aja akun sisternya pakai Uninus ACID, tapi di sini emailnya ternyata email Gmail. Nah, coba dirubah karena harus sama dengan email masuk di sister. Kemudian nomor HP ini harus nomor HP yang aktif ya, karena nomor HP ini ada hubungannya dengan PDDikti yang bantuan kuota untuk dosen gitu. Nah, nomor HP-nya itu dilihatnya itu dari sini Bapak Ibu. Jadi kalau perasaan saya nomor HP-nya kok berubah tapi nggak dapat. Nah, lihat aja di sininya apakah sesuai atau belum karena yang di sini itu yang menjadi nomor HP untuk bantuan kuota dosen. Bapak dan Ibu ada keterangan tambahan ketika kuota dosennya kurang dari 1 GB pemakaiannya, artinya kemarin kan kita udah punya nih dapat bantuan kuota dosen, ternyata pemakaiannya kurang dari 1 GB. Nah, teman-teman yang kurang pemakaian kurang dari 1 GB, berikutnya tidak bisa diusulkan kembali karena di sistem sudah bisa ketutup. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu yang kuota dosennya beberapa waktu kemarin tidak terpakai atau pemakaiannya kurang dari 1 GB, maka berikutnya sistem otomatis tidak bisa mengusulkan kembali. Itu bukan kami yang mengusulkannya, tapi di sistem sudah ditolak gitu. Jadi yang bisa diusulkan itu yang statusnya aktif, kemudian statusnya itu pemakaian di atas 1 GB. Keaktifan dari HP pun memang macam-macam. Gimana registrasinya dan Bapak Ibu kadang, contoh ketika registrasi, ini tuh HP saya tapi diregistrasinya oleh suami atau oleh istri, nama istri ketika registrasi. Nah itu nggak bisa verifikasi karena bisa saja namanya siapa, tapi pas registrasi nomornya nomor suami, nah itu yang jadikan tidak valid seperti itu. Padahal yang pakai sehari-hari gitu. Jadi yang disebut valid itu ketika registrasi awal pengaktifan itu dia pakai nomornya nomor siapa gitu waktu registrasi. Atau mungkin ketika registrasi nomornya nomor konter gitu dan diregistrasiin sama konternya gitu. Nah itu lebih bahaya lagi. Hati-hati itu seperti itu.
Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, untuk kepegawaian, nah disarankan yang dosen tetap yayasan itu jangan ganti dengan yayasan ya, tapi dengan lainnya saja. Kecuali kan kalau dosen DPK kan itu udah otomatis nih PNS gitu. Nah, yang non PNS sumber gajinya jangan ganti dengan yayasan, tapi dengan lainnya saja. Karena kita tidak menutup kemungkinan ada serdos kan. Tapi kalau yayasan nanti akan agak susah untuk serdosnya gitu, khusus yang belum serdos. Jadi statusnya ke lainnya aja. Nah, bagaimana perubahannya nanti klik saja ketika mau akan merubah. Contoh merubah, tinggal klik saja di sini yang hijau. Kita mau merubah, oh ini ada yang salah nih. Saya itu harusnya tanggal istilahnya tanggal TMT dosennya kalau di sini ada yang 1970 berarti itu tidak valid ya, maka harus dilakukan perubahan data. Caranya klik yang hijau ini, kemudian yang tidak sesuainya yang mana. Kalau ini tidak sesuai jangan diisi. Tapi kalau yang tidak sesuai, nah contoh saya itu sebenarnya dosennya itu dari 2010 gitu istilahnya teh, bukan dari 2013. Nah, silahkan isi di sini, kemudian lengkapi buktinya. Nah, ini harus dilihat juga apakah dosen dengan SK yayasan berarti ya, lengkapi, kemudian simpan. Di sini juga kita bisa kelihatan status kita. Apakah draft? Kalau draft berarti Bapak Ibu hanya selesai sampai disimpan saja gitu. Tapi kalau diajukan nanti ada klik tambahan untuk diajukan. Jadi prosesnya seperti itu. Itu untuk merubah sesuatu yang berhubungan dengan biodata diri. Begitupun data yang berhubungan dengan Jafung. Ini contoh. Nah, tadi kan hubungan dengan Jafung. Nah, Jafung, ini kan saya juga ada salah nih, asisten ahli harusnya 150. Nah, silakan lakukan perubahan data gitu seperti itu. Kemudian kepangkatan, penempatan seperti itu. Jadi ini juga harus diisi lengkap. Bisa jadi Bapak Ibu sebenarnya pangkatnya sudah golongan 4A, tapi di sini masih 3D gitu. Nah, itu silakan. Oke. Untuk kualifikasi, nah kualifikasi Bapak Ibu juga bisa dilihat pendidikan formal apakah Bapak Ibu sudah doktor atau belum. Nah, nanti kalau yang sudah doktor tapi di sininya masih S2 tinggal tambahkan saja gitu ya. Gampang untuk seperti itu kualifikasi. Untuk diklat, nah ini teman-teman yang kemarin sedang serdos nih. Jadi Bapak dan Ibu yang belum serdos ini informasinya harus ada melakukan diklat pekerti atau AA. Nah, ini wajib ya untuk yang belum serdos nih. Jadi harus melakukan diklat, pekerti, dan AA. Nanti kalau sudah selesai silahkan tambahkan. Di sini ada keterangan pengajuan dari pekerti AA yang dapat diusulkan kembali dengan batas tanggal sertifikat tidak lebih dari 11. Jadi yang bisa ke klaim itu, yang langsung bisa dinilai itu tanggal 11 Juli ke belakang. Tapi yang 11 Juli ke sini, nah itu mungkin ada beberapa hambatan nggak bisa langsung berubah karena perlu dinilai. Seperti itu yang khusus. Nah, Bapak Ibu juga harus mengisi riwayat pekerjaan. Walaupun Bapak Ibu sekarang menjadi dosen, tetap di Uninus, tapi Bapak Ibu mungkin ada mengajar di tempat lain atau melakukan sebagai di lembaga lain sebagai pimpinan kah atau sebagai kepala sekolah kah atau sebagai yang hal-hal lain nah ya yang berhubungan dengan lembaga lain, mohon untuk diisi karena ini akan ada hubungannya dengan dosen kita, keaktifannya itu ini akan menjadi klaster. Karena di sini ada keterangan menu ini untuk mencatat riwayat pekerjaan dosen baik sebelum maupun setelah menjadi dosen. Data ini akan digunakan untuk melihat indikator jumlah dosen yang telah berpengalaman di industri. Selain itu, data ini juga dapat dijadikan salah satu indikator penilaian pada program klasteran perguruan tinggi. Saya harapkan Bapak Ibu mengisi segala aktivitas riwayat pekerjaan Bapak Ibu di sini, silahkan. Nah, saya mau nggak kemana-mana, hanya satu lah gitu. Atau Bapak Ibu mungkin apakah sebagai kepala sekolah, apakah sebagai asesor di Departemen Agama, ataukah sebagai penjabat di Pemda, istilahnya. Nah, silahkan masukkan di sini karena itu akan
mendukung nilai dari dosen dan nilai perguruan tinggi kita. Nah, alhamdulillah seperti itu. Kemudian yang ini kompetensi, ada sertifikasi. Nah, ini khusus yang Serdos ya ataupun STIPA. Kemudian ada kompetensi tes. Nah, Bapak Ibu yang akan Serdos juga harus melengkapi tesnya, tes bahasa Inggris dan TKDA. Jadi kewajiban yang khusus mau Serdos itu tes TKDA, kemudian bahasa Inggris, kemudian ikut pelatihan pekerti. Nah, ini syaratnya udah lumayan 3 tuh. Nah, belum apa-apa. Sekarang Serdos agak susah ya, tapi mudah-mudahan bisa kualitas lebih baik lagi. Baik, seperti itu mungkin Bapak Ibu khusus dalam melakukan perbaikan data di bidang, jadi perbaikan data profil, kualifikasi, kompetensi, ini datanya data pribadi, kemudian bidang penelitian, pendidikan, ini yang menginputkannya banyaknya dari feeder. Bapak Ibu yang memiliki tugas tambahan apakah sebagai struktural, nah ini nanti kliknya di tugas tambahan di sini. Jadi sebenarnya mengisi itu Bapak Ibu bisa mengisi di per bidang ini atau mengisinya di BKD. Jadi bebas melakukannya. Saya lebih cenderung sebenarnya melakukan di bidang ini karena akan sesuaikan dengan contoh kualifikasi di bidang pendidikan. Oh, ada orasi ilmiah, klik di sini. Atau bahan ajar, klik di sini. Gitu. Atau pengabdian. Ini juga sama seperti yang tadi. Cuma nanti masuknya akan beda-beda. Seperti itu. Nah, laksana pengabdian ini ada jabatan struktural ya. Nah, jabatan struktural di sini, kita lihat. Ini jabatan struktural yang mohon maaf, bukan di perguruan tingginya, tetapi perguruan tinggi di bawah pemerintah yang disebut jabatan struktural di sini. Apakah sebagai kepala dinas, kepala badan, atau apa. Nah, ini menduduki jabatan adanya di bawah Diakut Kemdikbud. Jadi seperti itu. Jadi yang menduduki jabatan struktural tingkat universitas itu masuknya Bapak Ibu masuknya di sini di tugas tambahan. Tapi ketika Bapak Ibu ternyata menjabat struktural di pemerintahan, nah, contoh seperti Prof. Didi nih kemarin istilahnya di Kementerian Pendidikan, nah, masa masuknya di sini juga, alhamdulillah. Prof. Didi juga belum ini kan jafungnya udah guru besar, nah ini nanti perubahannya ada di sini jabatan fungsionalnya. Oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Mungkin nanti akan dibuka sesi tanya jawab. Satu lagi mungkin informasi, saya akan keluar dulu menginformasikan asesor kita. Asesor kita sekarang berubah Bapak Ibu. Mungkin kemarin ada yang jadi asesor, mungkin sekarang tidak bisa menjadi asesor karena data asesor ini secara otomatis terdata di LLDT. Ini adalah BKD pusat. Ini, mohon maaf, saya gantikan dulu. Internal. Oke. Bapak Ibu sudah ini adalah peserta BKD. Oke. Klikkan BKD genap. Lanjut. Oke, di sini kami sudah bisa melihat, bisa mengontrol Bapak Ibu apakah sudah mengisi atau belum nih. Jadi contoh teknik elektro ada 5 dosen yang wajib mengisi BKD di genap 2020. Mungkin ini akan berbeda sesuai dengan PD Dikti. Contoh kemarin Prof. Iim pindah dari S2 ke S3. Nah, ketika ajuan yang genap itu mungkin masuknya di manajemen, masih di S2 ya, masih ketika laporan BKD-nya itu masih di S2, tapi nanti ketika ganjil itu masuknya di S3-nya. Nah, ini tergantung dari riwayat kemarin. Seperti itu. Kita bisa lihat di sini dosennya, satu contoh ya, pendidikan matematika.
Kita lihat ini daftar dosennya ada 14. Status pengujian. Nah, alhamdulillah nih ternyata Bu Deti sudah mengisi ya. Nah, ini bisa kelihatan nih sedang mengisi ya, seperti itu. Jadi kita bisa mengontrol dari beberapa dosen di sini. Atau mungkin kita bisa lihat dari prodi yang lain. Contoh perpustakaan. Oke. Nah, di sini ada statusnya sedang mengisi juga. Luar biasa nih dari perpustakaan, semangat. Tapi ada satu yang belum mengisi seperti itu ya. Nah, ini juga kita bisa mengontrol dari sini. Kemudian untuk yang BKD mungkin saya izin ke Bapak dan Ibu khususnya Ketua Prodi nanti akan masuk jadi admin prodi juga, istilahnya admin prodi itu untuk mengontrol penugasan asesor. Jadi yang akan menjadi asesor itu siapanya bukan saya yang milih, tapi nanti ketua prodi sendiri yang akan menentukan. Jadi nanti klik di sini, contoh di sini teknik elektro ya, Pak Ganis. Asesor satunya ini yang menentukan kaprodinya nih, nanti tinggal klik di sini pilihan mau siapa gitu. Ini se-LLDT ya Bapak Ibu, se-LLDT. Bagaimana kita menentukan yang kita, ya nanti tinggal klik saja atas nama siapa. Nah, kita bisa melihat daftar asesor yang ada di lingkungan Uninus yang masih disarankan untuk kita bisa, ini daftar asesornya, kita asesor Islam Nusantara. Nah, berikut ini nama-nama asesor yang Bapak Ibu bisa pilih nanti oleh ketua prodinya. Nah, contoh nih, saya izin menyebutkan Bapak Dr. Ahmad Budrika, Ibu Dr. Ade, Bapak Dr. Agus Mulyanto. Nah, ini masih aktif nih, Bapak Dr. Ayi, Pak Dr. Dadang, Prof. Didin. Nah, ini salah satu asesor-asesor yang silahkan dipilih. Sarankan sih sebenarnya pakai asesor yang perguruan tinggi dulu ya. Kalau seandainya memang tidak ada atau tidak memungkinkan, boleh dari perguruan tinggi lain. Tapi disarankan sih pakai asesor perguruan tinggi. Pak Dr. Rahmat, Pak Dr. Andiana Gafar, Ibu Hajah Nani, Bu Dede, Bu Dr. Oke. Ini masih almarhum masih ada karena di status pendidiknya belum hilang. Bu Dr. Peti, Dr. Kosasi, Bu Yeni. Nah, ini sebagai asesor nanti diberikan saja. Tergantung dari ketua prodinya itu nanti akan memilih siapa nih untuk mengasesorkannya. Nanti mohon izin nih kepada Bapak Ibu ketua prodi untuk memilihkan asesor khususnya ke teman-teman dosen di prodi gitu. Ini ada Pak Dr. Yosal, Pak Dr. Ibu, Dr. Buyut ya. Jadi setidaknya ada beberapa dosen kita yang masuk di sebagai asesor. Mungkin ini ada yang hilang atau ada yang sudah tidak aktif lagi menjadi asesor, tapi setidaknya pilihannya kita bisa seperti ini. Nah, ini daftar asesornya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya buka sesi tanya jawab nih, Mangga. Ada silahkan, saya kembalikan lagi ke MC Kang Ari. Silahkan, Ari, mohon. Atur nuhun Pak Sidik telah menyampaikan sosialisasi terkait dengan pengisian BKD Sister. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita buka untuk sesi tanya jawab. Sebelumnya mohon izin, di sini Pak Sidik telah terdapat beberapa pertanyaan yang masuk melalui kolom chat. Di antaranya mungkin, dan juga ada yang raise hand, tapi mungkin selanjutnya izin akan saya bacakan pertanyaan yang masuk terlebih dahulu melalui kolom chat. Yang pertama dari Ibu Susan Maulani. Assalamualaikum Pak Sidik. Saya baru aktif kembali mengisi Sister karena sebelumnya tidak mengisi dikarenakan sedang tugas belajar. Apakah untuk pengaktifan kembali data di Sister harus melalui operator? Terima kasih. Ya, langsung jawab aja ya. Ya, Boleh, melalui Pak. operator. Karena kami juga perlu data juga tugas belajar yang dulu apakah statusnya
atau sudah aktif atau enggak. Paling nanti koordinasinya ke SDM. Siap. Tapi kalaupun dicek di Sister Ibu Susan, ada BKD, bisa diisi. Nah, berarti itu udah aktif, silahkan isi saja, Bu. Berarti nggak usah ke SDM. Jadi Ibu tinggal langsung isi saja di sisternya sesuai dengan yang tadi dijelaskan. Seperti itu, enggak, Kang? Selanjutnya dari Ibu Widya, untuk kegiatan mengajar di luar home base seperti mengajar di universitas lain, mengisi keterangannya di sebelah mana ya Pak? Katanya. Dan satu lagi untuk kegiatan webinar atau BIMTEK dari luar negeri, sertifikatnya masuk kegiatan apa? Dan poinnya berapa? Baik, Bapak Ibu yang mengajar di kampus lain, kita nggak bisa menentukan. Mungkin saja di kampus yang lain itu tidak menguploadkan ya, karena tadi bidang pendidikan itu yang uploadnya itu tim feeder universitas atau fakultasnya sendiri. Jadi contoh Bapak Ibu mengajar di kampus lain, bisa saja kalau kampus lain itu tertib, mengisikan feedernya nanti otomatis datanya itu ada di sister Bapak Ibu. Tapi kalau ternyata nggak ada, saya tuh sebenarnya ngajar di sekolah tinggi ini, tapi kok di bidang pengajaran nggak ada, berarti kampus itu tidak memasukkan gitu. Gitu aja sih caranya. Nah, Bapak Ibu yang melakukan webinar itu masuknya di bidang D ya, di bidang D. Nanti tinggal pilih saja webinarnya apakah masuk di kategorinya apakah nasional atau internasional, nah itu silakan pilih aja. Yang tadi saya katakan, silakan lebih rincinya itu pilih di mana. Gitu. Mangga silakan yang lain, Pak. Siap. Selanjutnya dari Ibu Nani Nuraini, mohon maaf bertanya, di detail ajuan perubahan wilayah jabatan fungsional unggahan scan ahli sementara yang diterima dari Dikti yang lama dapat fotokopinya, kira-kira bagaimana ya Pak? Yang lain di mute coba Pak. Di mute yang lain coba. Sudah Ibu, baik, siap. Suaranya masuk. Mau diulang Pak, tadi yang jafungnya itu yang adanya fotokopi ya? Betul, diberikannya, sebentar. Sementara yang diterima dari Dikti yang lama dapatnya fotokopi. Tanya bagaimana Pak? Oh nggak apa-apa, kalaupun memang adanya fotokopi, disarankan coba di SDM dulu ya. Di SDM juga kan ada arsip, barangkali ada arsip yang aslinya gitu. Coba nanti ke SDM dulu, ke Biro SDM. Kalaupun memang ternyata nggak ada banget, nggak ketemu yang aslinya, ya silakan upload di fotokopinya, nggak apa-apa. Paling nanti itu kan udah ada komunikasi dulu sebelumnya ya. Baik. Ya Bu, Ya. gitu. Selanjutnya dari Ibu Deti, dalam pengisian form riwayat pembicara, saya jadi pembicara dan pendampingan penyusunan kurikulum bidang tata rias kecantikan. Apakah ini diakui dan bisa masuk HUM? Bisa Bu, tapi buktinya mungkin harus ini ya. Jadi surat penugasannya harus ada, kemudian bukti kinerjanya apakah dari permohonan dari sana ataukah dari apakah ada lembar yang menjadikan bahwa Ibu tuh udah melaksanakan kegiatan itu. Tapi yang terpenting di bidang pengabdian sama penunjang itu surat tugas ya Bapak dan Ibu. Surat tugas minimal dari fakultas kalau itu. Untuk tertib administrasinya seperti itu. Enggak. Selanjutnya dari Pak Sukendar, bagaimana untuk yang ada di lingkungan Kopertais, terkhusus usulan asesornya Pak? Untuk yang di bawah Kopertais seperti, mohon maaf, FAI ya, memang untuk usulan Jafungnya ini masih di bawah Kopertais. Jadi usulan Jafung tidak melalui sistem JAD yang biasa di LLDT. Itu masih biasa portofolio, silakan nanti berhubungi dengan Kopertais. Tetapi karena sekarang FAI juga di bawah LLDT yang kita Uninus LLDT, maka ada kewajiban juga untuk mengisi sister BKD ini gitu. Jadi ada dua nih yang teman-teman yang dari FAI, usulan Jafungnya tetap ke Kopertais, tapi laporan BKD-nya ini wayahnya ada di sister karena kita sistemnya pakai sister universitas gitu. Nah, seperti itu. Jadi tapi untuk serdosnya pun, nah memang serdosnya masih Kopertais ya, yang FAI ya, untuk saat ini masih Kopertais. Nah untuk asesornya tinggal pilih saja sih sebenarnya yang tadi yang bisa sesuai apakah
ada atau enggaknya. Nah, karena memang nggak ada kan, yang tadi dijabarkan teman-teman asesornya itu yang terteranya itu teman-teman yang di bawah dosen yang di bawah LLDT. Tapi mungkin saja yang dari FAI sebenarnya sudah asesor. Nah, itu mungkin nanti bisa ditambahkan atau mungkin konfirmasi dulu dengan pihak dari Kopertais-nya bisa dimasukkan. Seperti itu mungkin Pak penjelasannya. Baik. Selanjutnya Pak, ada beberapa orang yang raise hand. Pertama mungkin yang tadi pertama kali raise hand adalah Ibu Nani Ermawati. Dipersilahkan Ibu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Pak Sidik atas pemaparannya. Kami-kami. Mohon maaf saya tidak buka kamera, sedang tidak bisa dibuka, malu. Pak, saya mau tanya, waktu itu kan saya pengajuan untuk Japung itu kan mengisi BKD Pak, dan sudah selesai. Nah itu kan manual Pak, yang menguploadnya itu dari SDM. Nah apakah harus diulang isi manual, isi sister atau tidak perlu atau gimana Pak? Oh ya, bukan Javu mungkin ya Bu, ketika kemarin Serdos ya. Ya. Saya lupa apa untuk Serdos apa untuk ya untuk Serdos. Jadi teman-teman yang kemarin akan usulan Serdos itu kan masih manual. Jadi sekarang silahkan isi juga di sister, jadi ada double 2. Seperti teman-teman yang sudah sertifikasi kemarin sudah mengisi di BKD, maka sekarang buktinya juga diuploadkan di sister gitu. Jadi ada double pekerjaan nih. Jadi teman-teman yang kemarin lagi mengusulkan Serdos, itu kan sudah buat BKD manual. Berarti nanti tinggal diuploadkan maksudnya bukti-buktinya diuploadkan di sister. Begitupun Bapak dan Ibu yang sudah sertifikasi dosen, yang sudah mengisi BKD di LLDT 4, nah itu isi juga di sister sekarang gitu. Jadi untuk sister ini semua dosen, baik dosen yang sudah Serdos maupun yang belum Serdos atau dosen yang belum punya Japung pun wajib melakukan sertifikat untuk pengisian ini. Seperti itu ya Ibu ya, mangga. Yang lain Kang Ari boleh, mohon. Siap. Atur nuhun Pak Sidik. Selanjutnya ada yang masih raise hand Pak. Selanjutnya dipersilakan kepada Pak Faiz untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ari ya. Pak Sidik juga saya ucapkan terima kasih sudah menyampaikan pemaparan. Pak Sidik saya ingin bertanya ya. Pertama, untuk pengisian BKD ini ya, bolehkah data-datanya diambil dari BKD yang pernah saya isi di L2 Dikti ya, pertama. Yang di website L2 Dikti ya gitu. BKD L2 Dikti. Yang kedua Pak Sidik ya, gitu untuk pengisian bidang A kan bidang pendidikan itu sudah sudah diinput atau belum diinput oleh operator prodi ya kayak gitu. Operator prodi. Nah, pertanyaannya kayak gitu ya, apakah semua operator prodi juga sudah mengisikan hal ini ya kayak gitu, mengisikan hal ini atau sudah pernah dilatih oleh SDM ya kayak gitu. Jadi mohon ininya kayak gitu. Termasuk juga ini kan pengisiannya juga melibatkan Simlitabmas ya gitu. Jadi ini juga mohon nanti penjelasannya ya terkait dengan bidang C, terutama bidang C atau bidang lain Simlitabmas. Yang selanjutnya Pak Sidik yang ketiga ya kayak gitu. Yang ketiga, bagaimana cara mengubah email ya. Saya udah mengubah ini Pak Idik ya kayak gitu. Email FKIP sudah saya ubah menjadi uninus.ac.id, tapi sampai sekarang masih itu yang ini ya, yang masih saya cek kayak gitu, tapi masih berjalan kayak gitu ya. Mohon izin bisa cara mengubahnya bagaimana gitu. Yang terakhir Pak Idik ya. Yang tadi kalau saya lihat ya, untuk asesor ya, Pak Nanang kok tidak ada nih. Kalau saya lihat tadi ya sepintas Pak Idik ya, itu karena apa ya? Kenapa Pak Nanang tidak menjadi asesor lagi gitu ya? Sementara yang sudah meninggal masih tetap aktif kayak gitu ya di asesornya. Baik itu saja Pak Sidik. Terima kasih atas jawabannya. Pak Ari juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya jawab yang BKD yang kemarin, silakan download saja Bapak Ibu bukti-buktinya. Itu nanti diuploadkan di sister. Sebenarnya bisa ya. Tapi bisa jadi bergeser karena kan kemarin dengan sistem BKD itu kan persepsi diri ya. Artinya ini
satu SKS, Pak ini 0, SKS kan gitu kan, yang mengisi SKS-nya kan kita sendiri. Tapi karena kita di sister ini tersistem, nah, kemungkinan bergeser juga SKS-nya gitu. Atau mungkin buktinya mah silahkan upload saja sesuai dengan ini. Nah, alhamdulillah teman-teman operator, sebenarnya saya kemarin juga udah koordinasi dengan teman-teman operator prodi, memang sebagian besar sudah memasukkan ya, karena untuk 2020 ini kan akhir pelaporannya sampai Oktober ya. Saya izin Pak Muhammad Rifai, silahkan boleh jawab teman-teman nih. Yang operator apakah sudah dilatih atau belum? Nah, coba koordinasi dengan direktur akademik, biro akademik. Mangga, Kang Rifai mohon berkenan untuk menyampaikan dulu ya, silahkan. Itu unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, matur nuwun Pak Sidik, sareng Kang Ari. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen, untuk pelaporan 2020 genap ini untuk aktivitas mahasiswa sedang dikerjakan Pak Sidik, dan itu sudah di beberapa prodi hampir keseluruhan sudah kita berikan penjelasan cara pengerjaan. Mungkin untuk ada beberapa prodi yang operatornya belum ada atau belum ditugaskan, itu belum ada koordinasi dengan kita Pak Sidik. Gitu. Oke. Tapi secara garis besar, untuk pelaporan 2020 genap ini, hampir ke seluruh prodi sudah bisa mengerjakan sih Pak. Dan ada pun yang misalkan kalau tahun-tahun yang lalu pelaporan itu, beberapa prodi bahkan baru yang ganjil 2020 ganjil kemarin baru memulai dilaporkannya aktivitas dosen seperti membimbing, jadi dosen PA atau penguji baru semester kemarin. Jadi untuk 2020 genap sekarang bukan hanya pencapaian pelaporan menjadi 100%, tapi juga semua kualitas tidak ada yang dirugikan dari pihak mahasiswa maupun yang dosen gitu. Untuk kualitas pelaporan kita selalu tingkatkan walaupun memang masih banyak kekurangan karena pelaporan kita selalu diakhirkan Pak Sidik. Ya. Kesalahan dari atau mungkin kebiasaan yang menjadi pembenaran gitu. Padahal seharusnya kita pelaporan itu ada checkpoint 1 dan checkpoint 2 yang akan mungkin sekarang di 2021 ganjil kita mulai pelaporan sesuai dengan aturan gitu. Jangan sampai setiap pelaporan selalu diakhirkan seperti itu Pak Sidik. Siap, terima kasih Kang Muhammad Rifai. Jadi Bapak dan Ibu, untuk pelaporan 2020 khusus bidang pendidikan, apa yang sudah tercantum di pendidikan, silakan Bapak Ibu klaim saja mana yang dianggap selesai, mana yang dianggap beban lebih, atau mana yang dianggap gagal. Nah, itu silakan aja dipilih statusnya. Kemudian yang statusnya sudah selesai, nah itu silakan cantumkan menjadi bukti kinerjanya diuploadkan. Tapi kalau yang beban lebih, nah itu nggak usah lah gitu, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa untuk tidak diuploadkan juga. Tapi lebih bagusnya sebenarnya diuploadkan untuk semuanya karena itu juga bagian dari kinerja yang beban lebih. Seperti tadi kan di saya pribadi kan ada skripsi tuh, skripsi ada 5 kelas, 5 kali 6 SKS saja sudah banyak ya gitu. Nah itu juga jadi bahan untuk sebagai beban lebih. Kemudian tadi Pak, saya izin juga nih share yang ini ya. Aku mana sih sebentar. Yang Pak kembali lagi nih. Untuk Pak Faiz, cara merubah ini akun itu di sini ya Pak. Nah pengaturan nih di sini. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya mau merubah, ini ubah username. Jadi kalau mau merubah username ini merubah emailnya. Nanti contoh merubah email. Nah awalnya kan saya Sidik Aulia Rahman @uninus.ac.id. Saya mah mau ganti ya pakai Gmail. Nah silahkan sesuai username baru apa, konfirmasi baru apa, password saat ini. Jadi password yang masih digunakan untuk buka password itu apa, simpan aja nanti dirubah sendiri. Begitu. Tapi kalau ingin merubah password, nah yang ini. Jadi passwordnya mau dirubah password lama apa, password baru apa, nah ini di sini. Begitu. Untuk sinkronisasi sebenarnya setiap
akhir setiap hari saya melakukan sinkronisasi ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau datanya itu masih belum berubah. Sebenarnya dari sinkronisasi sudah. Nah, untuk perubahan tadi asesor atas nama Pak Dr. Nanang tidak ada. Nah, itu sebenarnya saya juga masih mempertanyakan ya, karena daftar asesor itu bukan kami yang menentukan, tetapi dari LLDT, riwayat yang daftar-daftar asesor itu. Mungkin nanti bisa kami konfirmasi melalui yang ada teman di sana, kenapa asesor ini dapat dari mana atau seperti apa. Apakah masih bisa ditambahkan ataupun enggak. Mungkin itu Pak Faiz atas jawabannya. Mohon maaf jika belum. Maka ke yang lain masih ada waktu, Pak Kang Ari. Baik Pak Sidik. Alhamdulillah Pak, banyak sekali pertanyaan yang masuk, baik yang melalui kolom chat maupun yang raise hand. Mudah-mudahan kita waktunya cukup untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua, ataupun mohon maaf apabila pertanyaannya tidak dapat disampaikan, bisa disampaikan kemudian hari. Selanjutnya mungkin yang masih raise hand diantaranya ada Ibu Yuyut. Dipersilakan Ibu untuk dapat menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sidik, hatur nuhun bantosana segala rupiah. Penjelasannya juga. Yang mau saya tanyakan Pak Sidik, satu asesor itu bisa berapa orang ya? Karena ada banyak yang WA ke saya, mohon berkenan untuk menjadi asesor saya. Kemudian juga dari luar dari luar Uninus, ada beberapa dari Unikom, tapi karena teman dekat jadi sudah saya setujui, sudah 2 orang dan itu sudah 2 tahun kalau tidak salah. Dan kemudian juga ada teman-teman, saya sih selalu mangga Bu, mangga Pak, insya Allah gitu. Tapi saya khawatir berapa orang maksimalnya gitu Pak Sidik. Hatur nuhun. Untuk maksimal sebenarnya tidak ada ya Ibu, tapi mungkin ini koordinasi sama ketua prodinya, karena nanti kan yang akan menentukan sebenarnya ketua prodi. Jadi dosen sendiri, mohon maaf sebenarnya jangan ke asesornya, tapi mintanya ke ketua prodi. Ketua prodi saya asesornya atas nama ini dan ini gitu. Tapi yang menentukannya tetap ketua prodi. Nanti ketua prodi, oh jangan ini karena kebanyakan, jadi yang ini aja. Nah itu sebenarnya haknya ketua prodi. Ketua prodinya ya, oh iya. Itu, Bu. Dan tidak ada maksimal harus berapa gitu sebenarnya. Itu nanti tinggal Ibu klaim aja ketua prodi, jangan yang banyak-banyak atau ya gitu. Iya. Seperti itu paling Bu. Ya karena selama ini sepertinya tidak dari ketua prodi, jadi masing-masing. Ya, Bu saya Ibu aja karena memang sudah dekat, sudah teman-teman juga. Iya mangga. Ya, terus dari luar juga ada beberapa orang. Ya hatur nuhun Pak Sidik, mangga. Sama-sama Ibu. Mangga Kang Ari. Selanjutnya mungkin Pak, sebelum beranjak dari yang raise hand, ada beberapa chat yang masuk, pertanyaan yang masuk melalui kolom chat, diantaranya dari Ibu Helmawati. Mohon penjelasannya apa bedanya pengisian BKD di laman Sister dengan BKD di LLDikti yang biasa untuk Serdos. Baik. Yang di LLDikti itu untuk mencairkan Serdos yang saat ini ya. Mungkin ini karena peralihan. Jadi untuk Bapak Ibu dosen yang Serdos, jadi mengisinya 2. Yang BKD LLDikti itu untuk yang proses pencairan, kemudian yang sekarang untuk proses pentertiban administrasi, khususnya pelaporan nanti ke diktinya seperti itu. Jadi ada 2. Nanti mungkin ke depan ketika sistem dari Sister ini sudah berjalan, kemudian sudah memenuhi, yang BKD LLDikti mungkin jadi dihentikan. Jadi nanti fokusnya ke Sister. Karena ini peralihan ya Ibu. Jadi saat ini baru pertama dilakukan, mungkin akan banyak kekurangan ataupun hal lain, ini jadi bahan evaluasi. Tapi nanti ke depan, ya wayahnya yang Bapak Ibu yang sudah Serdos, mengisinya double dulu. Kemarin mengisi, sekarang juga mengisi. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti ketika sudah berjalan, yang BKD LLDikti itu kayaknya berhenti, nanti semua di Sister. Begitu. Mohon. Enggak. Selanjutnya Pak, izin membacakan kembali pertanyaan yang masuk melalui kolom chat. Dari Bapak Muhammad, apa saja data yang diupload sebagai bukti penelitian? Karena beberapa penelitian yang saya upload ada status tidak sesuai PO BKD, seperti itu Pak.
Tidak sesuai POBKD itu ada beberapa hal. Yang tadi yang pertama bisa saja di luar waktu klaimnya, atau mungkin tidak sesuai dari kumnya. Nah, maksud kumnya itu di sana kan ada beberapa, ada yang hubungannya dengan Simditamas ya. Karena ketika ada klaim yang bareng dengan Simditamas itu harus perlu disinkronisasi. Gitu kan, ada bahasa yang perlu disinkronisasi. Nah, sebenarnya untuk penelitian itu ada yang bersifat pribadi, ada yang bersifat yang didanai sama pemerintah yang biasanya di Simditamas. Itu harus perlu dipikirkan nanti koordinasi dengan LPPM sebenarnya. Tapi yang jadi permasalahan itu bukan penelitiannya Bapak dan Ibu, tapi publikasi. Nah, publikasi itu silakan Bapak Ibu sinkronkan dengan Sinta ya, dengan Sintanya gitu. Dengan Sintanya harus disinkronkan dulu. Baru nanti ketika udah disinkronkan, publikasi kita tuh masuknya kemana tinggal dilengkapi saja berkasnya. Nah, untuk penelitian mah itu harus terdata sih, karena ada surat tugasnya, kemudian karena penelitian bisa jadi penelitian pribadi ya, khususnya karena itu sifatnya pribadi, tetap harus ada surat tugas atau hal ini yang untuk bahan buktinya agak susah gitu. Tapi berbeda dengan publikasi seperti itu. Mangga, Kang. Baik, Bapak dan Ibu. Dikarenakan waktu yang saat ini mohon maaf hampir mendekati waktu penutupan, mohon izin mungkin Bapak Ibu kami membuka 3 pertanyaan lagi. Dan sekali lagi kami sampaikan Yang raise permohonan. hand, Pak. Boleh Ibu. Boleh baik. yang raise hand tuh. Pak Agus Boleh, Mulyanto, boleh. aduh keputar. Boleh. Bu Siap. Yeni, Pak. Bu Yeni, Betul. Pak. Siap. Pak Agus Mulyanto dulu, Sebelumnya gimana? mungkin Ibu izin, sebelum Ibu tadi yang terlebih dahulu adalah Pak Agus. Selanjutnya mungkin bisa ke Ibu dan juga Ibu Prinanda. Iya. Pak Agus dipersilahkan. Atur nuhun, terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa pertanyaan Waalaikumsalam. sudah diajukan tadi oleh Pak Faiz, tapi ini sedikit menekankan aja Pak Sidik. Ketika ada bagian yang harus diisi oleh prodi, ya Pak, tentang mengajar. Ini apakah menunggu atau dosen juga bisa ngisi di situ tentang pendidikan. Kemudian kalau ada beban lebih, apakah itu tidak berdampak ke mahasiswa gitu? Sehingga misalnya kita ada kelas, kemudian kita anggap itu sebagai beban lebih. Apakah nilai-nilai yang kita berikan juga tidak mengganggu ke ke hak mereka, hak siswa. Sementara itu dulu Pak, ini kasihan tuh Bu Yeni sudah nunggu. Nanti kita japri aja lah. Assalamualaikum. Untuk yang bidang A tadi memang harus koordinasinya dengan dengan admin prodi ya Pak ya, dengan admin prodi. Jadi yang bisa menambahkan atau menghapus atau merevisinya itu admin prodinya. Jadi di sister kita nggak bisa menghapus atau merubah, tapi mungkin itu koordinasi dengan admin prodi. Oh, saya sebenarnya nggak mengajar mata kuliah ini, kok kenapa ada mata kuliah ini? Nah, gitu seperti itu hubungannya nanti dengan admin prodi, dan itu hubungannya nanti dengan kaprodinya. Apakah kenapa kok bijakannya ada atau nggak adanya? Kemudian yang pertanyaan yang kedua tadi itu tentang apa ya tadi itu? Beban lebih Pak. Beban lebih. Untuk beban lebih ini hanya laporan kinerja Bapak, apakah itu masuk menjadi beban lebih atau enggak. Sebenarnya enggak ada kaitannya nanti dengan mahasiswa ya, karena mahasiswa insya Allah aman dengan dikatakan beban lebih ataupun dikata. Yang jadi masalahnya itu ketika gagal. Nah, kalau seandainya gagal kan itu akan bermasalahnya sebenarnya ke mahasiswanya. Tapi kalau beban lebih kan sebenarnya itu masih diaku, tetapi pengakuan kinerja dosennya, tapi ke mahasiswanya mah masih diaku. Seperti itu Pak. Mohon. Makasih Pak Sidik. Sama-sama Pak. Mohon. Baik, selanjutnya yang raise hand, Bu Yeni ya Pak. Yeni, mangga Ya. Ibu, waktu dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sidik. Waalaikumsalam. Saya akan bertanya tentang kewajiban khusus rektor kepala atau guru besar. Nah, ini yang menjadi masalah itu adalah harus mengupload jurnal internasional. Nah, yang genap 2020 ada saja kan kalau publish di jurnal internasional itu ada yang lebih dari 2 tahun, 3 tahun, Pak. Nah, bagaimana kita melalui hal tersebut, Pak?
Apakah Iya. kita hanya boleh upload LOE-nya saja atau bagaimana? Nah, ini apa dibolehkan seperti itu? Atur nuhun, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Untuk publikasi memang untuk upload itu kita belum bisa yang LOE-nya ya, tapi harus benar jurnalnya yang sudah publikasi. Nah, untuk beban khusus tadi, apa namanya itu syarat khusus untuk Jafung, apakah lektor kepala atau GB, itu sebenarnya tidak harus semester ini, karena rentangnya itu 3 tahun. Dalam 3 tahun itu contoh, sekarang tahun yang pertama. Tahun pertama terpenuhi, maka 2 tahun ke depan itu aman terus gitu Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya sekarang sudah masuk ke tahun yang ketiganya nih di dalam, coba nanti dilihat saja di JAD-nya, di sistemnya itu TMT-nya kapan, 3 tahunnya berapa. Berarti kita ke 3 tahun itu ada waktu berapa tahun lagi. Nah ini jadi antisipasi, oh karena ini belum memenuhi, maka harus segera nih terpenuhinya gitu, harus segera publikasi gitu. Jadi sebenarnya itu mah pilihan dalam 3 tahun itu apakah mau diselesaikan di tahun pertama atau tahun kedua atau tahun ketiga. Nah itu tergantung dari jadi apa ya istilahnya tabungan dosennya lah gitu, tahunan dosen, kewajiban tabungan dosen dalam menyelesaikan khusus gitu. Seperti itu Ibu. Ya, ini hanya tambahan aja Pak Sidik. Tapi yang di BKD yang LL Dikti itu LOE-nya bisa Pak, bisa diupload, cukup LOE-nya saja Pak Sidik. Tidak harus publish. Yang di BKD LL Dikti, dengar dulu Bu Ade, bukan yang di Sister, yang di LL Dikti. Oh iya, BKD-nya. yang BKD. Ah, itu maksud saya, jangan kalau dulu yang di BKD itu kan secara manual ya Bapak dan Ibu, masih manual, kita bisa upload apapun, kemudian asesor asal melihat, nah itu sudah bisa. Tapi kan ini di sistem, nah sistem ini di Sister kemungkinan ada beberapa kebijakan, tapi memang kalaupun belum memenuhinya, silakan boleh aja upload dengan keterangannya masih LOA atau seperti apa. Tapi sebenarnya tidak jadi kewajiban, belum bisa memenuhi ke hal yang itu karena masih LOA sebenarnya. Yang menjadi terpenuhi itu ketika sudah publish. Oke. Terima kasih Pak Sidik. Sami Ibu, mohon. Terima kasih Bu Yeni. Satu pertanyaan terakhir mungkin Bapak Ibu dari yang raise hand, yakni Ibu Prinanda, dipersilakan Bu waktunya untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Suara saya terdengar? Terdengar Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sidik, saya mau bertanya. Kemarin itu saya sudah mencoba untuk mengisi sister yang ada di layanan BKD itu. Tapi pas saya lihat di yang genap itu kesimpulannya berlebih karena 12 SKS gitu ya, yang lainnya sudah memenuhi, tapi yang di TM itu yang di pengajaran. Terus di bagian bawah itu kan ada yang kegiatan, kemudian ada fisik yang tadi Pak Sidik tampilkan, kemudian saya hapus yang di aksinya gitu. Jadi misalnya saya ada mata kuliahnya 5, saya hapus 1, pas saya lihat di kesimpulan itu sudah memenuhi. Nah, bagaimana, apakah misalnya yang saya hapus di BKD itu tidak akan mempengaruhi dengan apa yang diupload oleh feeder gitu ya. Terus yang keduanya, saya itu agak bingung ketika kita masuk ke bagian pengabdian Pak. Di situ kan misalnya saya jadi pembicara, itu kan ada yang terprogram gitu ya, sama yang insidensial. Artinya ketika kita mau mengupload bukti fisiknya, apakah sama dengan misal sertifikat, surat tugas, atau ada bedanya? Gitu aja paling yang jadi sedikit ada kebingungan ketika kemarin mengisi. Dan satu lagi mungkin tadi di awal mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Sidik, saya tadi masuknya 10:30, apakah kita mengisinya di genap dan ganjil juga atau hanya di genap saja? Begitu. Terima kasih Pak Sidik dan Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, yang bidang A itu walaupun Ibu hapus nanti akan muncul lagi karena yang menghapus itu feeder ya, nggak bisa di dosen.
Jadi tetap kalau di feedernya masih ada, mungkin kilas di sana akan terhapus, nanti kemungkinan akan muncul lagi kalau seandainya di feedernya tidak dihapus. Jadi saran saya ketika itu silakan koordinasinya dengan admin prodi, ketua prodinya juga. Kenapa hal itu dimasukkan di sana? Itu untuk yang itu. Saran saya sebenarnya tadi, kalaupun memang sudah nggak apa-apa ada di mata kuliah itu, tapi katakan beban lebih saja supaya menjadikan aman sehingga di feeder pun tetap nggak jadi bermasalah. Kemudian yang pengabdian itu, yang itu tadi harus pilih-pilih ditempatkannya Bu. Jadi Ibu mau pilih insidensial atau terprogram, buktinya mah sama aja, surat tugas, kemudian bukti kinerja, tapi kategori pengabdian Ibu itu masuk di mana, ini yang menjadi lebih telitinya ya, artinya apakah di yang terprogram ataukah yang di insidensial, karena bedanya kalau insidensial itu hanya satu waktu, biasanya gitu ya, hanya satu waktu, satu kali betul, sudah Pak. selesai, tapi kalau terprogram itu minimal ada beberapa jam yang ada kualifikasi. Nanti silahkan Bapak Ibu buka rubrik BKD-nya aja, di sana ada itu kategorinya apakah masuk kategori mana. Kalau lihat jamnya, oh ini ternyata terprogram dengan kategori apa lagi, nanti silahkan baca di visualnya seperti itu sih saran saya. Tapi buktinya mah tetap sama, surat tugas, bukti kinerja, sertifikat, itunya mah sama. Begitu, mohon. Satu lagi Pak, kalau Yang misalnya mana? tidak mengeluarkan sertifikat, hanya keterangan bahwa kita misalnya jadi pembicara, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, itu bukti aja. Yang jelas mah ada surat tugas dari fakultas atau dari institusi, kemudian lampirannya juga. Jadi minimal ada 2 lembar kinerja ya, surat tugas dari institusi, dari kita, kemudian ada bukti kinerja. Bukti kinerja itu bisa sertifikat, bisa surat keterangan dari sana, ataukah bisa dari bukti materi yang perlu disampaikan dengan dokumentasi, itu macam-macam. Setidaknya tidak hanya satu, tapi ada 2 lembar bukti seperti itu. Makasih ya Pak Sidik. Sama-sama Bu Prinanda. Enggak. Kang Ari, gimana? Udah cukup? Baik Pak, sepertinya Sudah duhur, dikarenakan betul Ibu, kami sekali lagi menyampaikan permohonan maaf dikarenakan keterbatasan waktu untuk pertanyaan Bapak dan Ibu yang masuk melalui kolom chat ataupun yang sempat raise hand belum dapat tersampaikan. Pertanyaan Bapak dan Ibu tersebut mungkin dapat disampaikan kembali di luar forum. Bapak dan Ibu sekalian, kita telah sama-sama menyaksikan penyampaian sosialisasi terkait BKD Sister yang telah disampaikan oleh staf ahli Biro Perencanaan SDM dan Kerjasama, Bapak Sidik Aulia Rahman MPD. Semoga sosialisasi ini dapat memberikan informasi kepada Bapak Ibu terkait dengan pengisian BKD Sister. Amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Mari kita sama-sama akhiri acara sosialisasi BKD Sister ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Perencanaan SDM dan Kerjasama, staf ahli Biro Perencanaan SDM dan Kerjasama, Kepala Biro Perencanaan SDM dan Kerjasama, para pimpinan fakultas, para pimpinan sekolah pasca sarjana, dan pimpinan program studi, dan juga Bapak Ibu dosen tetap di lingkungan Universitas Islam Nusantara yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menghadiri acara sosialisasi BKD Sister ini. Bapak dan Ibu diinformasikan juga bahwa kegiatan ini akan kami unggah di YouTube Uninus Bandung. Oleh karenanya bagi Bapak Ibu yang tadi sempat tidak bisa mengikuti acara dari awal, kami akan mengunggah kegiatan ini di kanal YouTube Uninus Bandung. Lalu akhirnya saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Pangestu Bu Ade, Bu Elis, Bu Yeni, Bu Rianti. Alhamdulillah. Iya, susonoannya di sini. Umia Damang. Saya live duluan, Bu. Assalamualaikum. Permios ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kasadayana. Mohon. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Bapak Ibu, pamiti payun punten on cam.